Halo sobat pencinta film action, jumpa lagi di channel Oke Boom. Kali ini gue akan bercerita tentang film Bloodshot yang dirilis tahun 2020. Dibintangi oleh Vin Diesel sebagai prajurit super. Kalau begitu, langsung saja siapkan posisi nyaman, enjoy. Jangan lupa cemilannya. Yang pastinya endul. Langsung saja intro. Kisah berawal dari seorang prajurit yang bernama Ray Garrison, sebut saja Ray, terlibat dalam operasi pembebasan sandera di Mombasa, Kenya. Dalam operasi itu, hanya seorang sandera yang berhasil diselamatkan, dan dia pun terluka. Tugasnya pun selesai. Tibalah grup prajurit yang terlibat dalam operasi itu di pangkalan udara Italia. Di sana ada seorang wanita cantik yang bernama Gina Garrison, sebut saja Gina, istri yang berdiri di samping mobil menunggu kedatangan Ray. Berangkatlah mereka menuju apartemen di Amalfi. Hari senja, malam pun datang. Ketika sedang berada di kamar, Gina melihat banyak bekas luka di tubuh Ray. Gina pun mulai mengkhawatirkan kondisi tubuhnya. "Aku akan selalu baik-baik saja," jawab Ray. Dan mereka pun melanjutkan aktivitas malamnya dengan pagi harinya. Ray terbangun sendirian. Dia melihat kertas tulis tangan Gina. Dia meneruskan aktivitasnya ke kamar mandi. Tanpa disadarinya, ada dua orang yang siap menyergapnya. Terjadilah baku hantam di saat itu. Dia teringat Gina. Karena cemas, dia berlari di lorong apartemen dan dia menabrak seorang di sana. Tak berapa lama, dia terjatuh pingsan setelah terkena suntikan bius orang yang ditabraknya tadi tanpa disadarinya. Ray terbangun dari pingsannya dengan keadaan terikat di sebuah ruangan pendingin. Datanglah seorang yang bernama Martin X, sebut saja Martin. Ternyata orang itu yang ditabraknya saat berlari di lorong tadi. I'm tense and nervous and I can't flex. I'm tense and nervous, I'm a real live wire. Who am I? Martin menculik Ray dengan tujuan mendapat informasi siapa yang memberitahu adanya sandera di Mombasa. Tidak tahu jawaban Ray. Salah satu anak buah Martin menghadirkan Gina yang terlebih dahulu diculik untuk memaksa Ray menjawab sebenarnya. Tapi jawaban Ray tidak tahu, dan akhirnya Martin membunuh keduanya di ruangan itu. Thanks for the advice. Ray yang telah mati terbangun di sebuah lab penelitian. Dia berusaha bangkit tapi tak mampu. Tiba-tiba dia didatangi seorang wanita yang berusaha membantunya berdiri. Inilah dia. Kondisi Ray berangsur baik. Ada dua orang yang mendatanginya di ruangan perawatan yang mengenalkan diri sebagai dokter yang bernama Dr. Emil Harting dan wanita yang membantunya yang bernama Katie. Ray bertanya kenapa berada di tempat itu. Dr. Emil menjelaskan dia berada dalam proyek lab RST. Jasadnya diserahkan militer ke proyek, yang artinya Ray telah mati, dan ini kesempatan kedua bagi Ray. Katie juga memberi penjelasan yang sama kepada Ray yang masih tampak bingung dan lupa masa lalunya. Ray mencoba memahami kondisinya sekarang. Dr. Emil menjelaskan lebih lanjut sambil berjalan menuju tempat rehabilitas fisik lab RST. Dalam percakapan itu, proyek RST tujuannya untuk membangun ulang aset penting Amerika yang rusak seperti Ray. Lalu Dr. Emil memberi contoh dengan melukai tangan Ray. Ray yang kaget apa yang dilakukan Dr. Emil. Dia melihat luka di tangannya cepat pulih.
Dokter itu menjelaskan bahwa di dalam tubuh Ray ada penyusun biomekanikal yang disebut nanorobot. Fungsinya meningkatkan kekuatan tubuh, bereaksi cepat terhadap pemulihan luka yang dialami, dan nanorobot perlu makanan sendiri yang disediakan khusus di lab RST. Ada yang membuat Ray bingung kenapa dia tak ingat apapun, karena semua dirahasiakan masa lalunya, jawab Katie. Sambil memperlihatkan tangan robotnya pada Ray. Dulu tangannya diamputasi karena kanker. Sekarang kondisinya lebih baik, kata Dr. Emil, karena fokus ke masa depan. Ray diperkenalkan dengan mantan tentara yang mengalami nasib serupa di ruangan rehabilitasi. Di sana dia diperkenalkan dengan Tips yang mengalami cacat pada matanya, dan ada Jim yang mengalami cacat pada kedua kakinya, serta yang terakhir Katie, juga termasuk mantan tentara yang mengalami cacat pada paru-parunya. Ray yang melihat semua itu bertambah bingung dan memutuskan pergi ke kamarnya untuk merenung apa yang terjadi pada dirinya. Lantas dia tertidur dan bermimpi kejadian yang dialaminya di ruangan pendingin sebelum kematiannya menjemput. Lantas Ray yang tidak bisa tidur mencari aktivitas untuk merilekskan tubuhnya dengan memukul samsak tinju untuk melampiaskan kekesalannya, dan hasilnya kekuatannya berlipat ganda. Di saat itu dia bingung, tapi dia juga senang dengan kemampuannya sekarang. Ternyata dia tidak sendiri di ruangan itu. Di sana ada Katie yang sedang berenang. Ray yang melihat kemampuannya Katie yang luar biasa. Apa yang kau lakukan? Tanya Katie. Ray bercerita kenapa dirinya bermimpi waktu tidur, sementara tak ingat masa lalunya. Lebih baik lupakan saja, jawab Katie sambil memberikan hadiah sebuah koin untuk Ray agar tidak merasa sendirian terus-menerus. Untuk menghibur Ray yang selalu merenung, Katie mengajak minum agar lebih santai pikirannya. Katie pun menuangkan minuman ke dalam gelas dan Ray meminumnya. Setelah itu, Ray merasa flashback, ingatannya kembali, dan teringat kenapa dia sampai di lab RST itu. Katie yang panik melihat Ray berusaha menenangkannya, tapi Ray tetap memutuskan pergi dari lab itu. Dalam perjalanan, Ray mendengar suara Dr. Emil. Dia bertanya bagaimana dokter bisa berbicara dengannya saat itu. Ada sejuta prosesor di dalam otakmu, kata Dr. Emil, yang juga meminta segera kembali ke lab. Tapi dia tetap meneruskan perjalanannya sebelum menemukan Martin, si pembunuh istrinya. Ray yang mengetahui keberadaan Martin di Budapest, Hungaria, lewat akses teknologi nanorobot, dia dapat membuka database kriminal secara ilegal dan mampu mengunduh program penerbangan pesawat milik lab dan menerbangkan ke tempat di mana Martin berada. Ray berpesan kepada Dr. Emil dia akan kembali ke lab setelah selesai urusannya dengan Martin. Dr. Emil bingung bagaimana Ray bisa melacak keberadaan posisi Martin di Budapest secara tepat ke anak buahnya. Ray mampu meretas semua database pabrik mobil dan mampu mengetahui lokasi secara tepat melalui GPS, penjelasan staf Dr. Emil. Di saat yang sama, Martin berada di dalam iringan mobil menuju suatu tempat dengan pengawalan bersenjata lengkap yang ikut dalam iringan mobil itu. Martin tampak gelisah dalam perjalanannya. Konvoi mobil berjalan aman. Tak berserang lama, tibalah iringan itu di sebuah terowongan dan kejadian ganjil pun terjadi. Lampu terowongan pun padam seketika dan ada mobil truk yang melaju cepat dari arah yang berlawanan, menabrak iringan mobil yang paling depan. Suasana pun menjadi kacau. Team 2, take a look.
Kepala pengawal memerintahkan salah satu anggotanya untuk melihat kondisi. Tapi keanehan pun lagi-lagi terjadi. Mobil truk yang menabraknya tak ada supirnya. Dead. No, gone. He's not here. Martin yang tampak ketakutan dikagetkan dengan kehadiran Ray sambil menembakkan senapan ke arahnya yang berada di dalam mobil, tapi mobil itu dilengkapi dengan kaca anti peluru. Salah satu anggota pengawal yang telah bersiap menembak Ray dari belakang dan membuatnya jatuh terkapar. Setelah dicek oleh pengawal itu, Ray diperkirakan tewas. Engine's gone. Engine's gone. Seketika kepala pengawal memerintahkan seluruh anggotanya untuk memeriksa situasi di terowongan tersebut. I need to get out. Let's take the air car. Tiba-tiba Ray yang telah dikira tewas menyergap salah satu pengawal dan terjadilah baku tembak. Ray yang kekuatannya berlipat ganda dapat melumpuhkan semua anggota pengawal Martin. Martin dan anggota yang berada di dalam mobil mulai ketakutan melihat Ray yang sekarang. Sesaat kemudian, Ray berhasil menjebol salah satu kaca mobil. Dia langsung disambut dengan tembakan. Tapi nanorobot di tubuh Ray bereaksi cepat. Tembakan pun dilesatkan ke arah Martin dan anggotanya. Selesailah urusan Ray dengan Martin. Sampailah dia di sebuah bandara yang tidak terpakai tempat Troy mendaratkan pesawat lab RST. Di sana dia telah ditunggu tim dari lab yang siap membawanya kembali ke markas. Ketika Ray tengah berbaring menjalani perawatan fisik, dia didatangi Jim yang kesal terhadap sikap Ray tidak mengikuti aturan lab RST. Di waktu yang sama, Dr. Emil merencanakan mengatur ulang ingatan Ray, sekaligus memanfaatkan dan mengontrol Ray melalui nanorobot untuk kepentingan pribadinya. Ternyata Martin mantan staf RST yang tidak sejalan dengan Dr. Emil, dan itu alasan dia menjadi target pembunuhan. Yang menjadi sasaran berikutnya adalah orang yang bernama Nick Baris, seorang mantan tenaga ahli RST yang juga dicap pengkhianat oleh Dr. Emil. Saat Jimmy ada di ruang kontrol, dia bertanya bagaimana bisa menemukan Nick kepada Eric, seorang staf ahli IT di lab itu. Martin pernah menghubungi Nick melalui telepon dan dia bisa dilacak penjelasannya. Setelah ingatan Ray diatur ulang sesuai kemauan Dr. Emil, semua kejadian di awal cerita terulang lagi. Yang berbeda hanya target saja, yaitu Nick yang berada di Inggris. Dengan fasilitas satelit RST, Eric mampu meretas CCTV dan telepon Nick untuk mengetahui secara pasti target. Kedatangan Ray di kediaman Nick sudah dipantau dan pengawalan senjata menyambutnya. Baku tembak pun terjadi. Ada yang membuat Eric kaget, seorang ahli IT yang bernama Wigan ada bersama Nick. Dan yang membuat Dr. Emil marah karena Eric mencontoh program Wigan untuk nanorobot, jelas Eric tanpa sengaja. Ray yang mulai pulih kembali terlibat baku hantam dengan para penjaga Nick. Di ruangan yang berbeda, Nick memaksa Wigan segera mengaktifkan alat yang bisa mematikan nanorobot di tubuh Ray. Tapi dia harus menunggu beberapa menit lagi. Karena alat yang dipegang Nick belum berfungsi 100%, Ray yang berada di hadapannya langsung menembakkan senjatanya. Dan Nick pun tewas. Tak berselang lama, Ray pun tumbang dan membuat semua orang di RST bingung. Ternyata, Wigan di ruangan lain menyalakan sinyal untuk mematikan nanorobot di tubuh Ray dan mengunci sinyal satelit yang dapat melacaknya. Setelah keadaan tenang, Wigan berusaha membuat Ray sadar dengan menyetrumnya. Ray yang sudah mulai pulih, panik melihat tangannya terikat.
Wigan menjelaskan bahwa dirinya bukanlah seorang musuh dan mulailah terjadi obrolan di antara mereka. Dari keterangan Ray, Wigan dapat menyimpulkan bahwa dia hanya dimanfaatkan dan dimanipulasi ingatannya oleh lab RST untuk melenyapkan orang yang dianggap pengkhianat oleh lab itu. Barulah Ray tahu yang sebenarnya. Dia juga tidak pernah mencari Gina. Dia kesal terhadap Dr. Emil. Roy yang memutuskan mencari Gina dengan menggunakan mobil dan telepon yang dipinjamkan Wigan agar dapat mengetahui keberadaan Gina di London. Kediaman Nick yang memang sudah dipantau dari satelit melihat ada pergerakan mobil. Dr. Emil segera memerintahkan Tip dan Jimmy yang berada di lokasi segera mengikuti. Tibalah Ray di kediaman Gina. Sambutan Gina sangatlah senang melihatnya. Tapi Gina menerangkan kalau dia sudah lama tak bertemu dan dia memutuskan tak ingin bersama Ray lagi karena sudah memiliki keluarga barunya. Ray yang kecewa pergi begitu saja. Ketika dia melamun dalam perjalanan, datanglah mobil melaju kencang menabrak kendaraannya sehingga Ray terpental. Keluarlah Jimmy dan Tip langsung menyergap Ray untuk membawa kembali ke markas. Terjadilah kejar-kejaran dan baku hantam sampai akhirnya Ray bisa dilumpuhkan dengan menggunakan senjata khusus yang ditancapkan di tubuhnya. Dr. Emil yang mengetahui hal itu segera menyuruh Katie untuk menangkap Wigan agar tak menjadi masalah. Setelah keberadaan Wigan diketahui, tibalah Katie untuk membawanya. Ray yang tak berdaya diletakkan di ruangan perawatan RST dan dia dibujuk agar mau menerima takdirnya mengikuti aturan lab itu, kata Dr. Emil. Ray yang mengetahui hal itu sangatlah marah dan dia berencana untuk menghentikannya. Setibanya Katie di RST segera memberi laporan palsu ke Dr. Emil. Wigan lolos dari sergapannya karena kecerobohan Eric dalam melacak sehingga Wigan tahu terlebih dahulu. Dr. Emil yang kesal mendengar laporan itu memerintahkan Eric untuk secepatnya merekayasa ingatan Ray dengan target Wigan dan mempercepat pengaktifan nanorobot dalam tubuh Ray. Katie yang mendengar perintah itu segera menyelinap ke sebuah ruang IT untuk merusak program nanorobot dalam tubuh Ray dengan menggunakan program Wigan yang telah disiapkan dalam flash disk. Dr. Emil yang tahulah Katie segera menonaktifkan nanorobot yang berada di dalam tubuh Katie. Tapi tak berhasil karena programnya sudah dirusak dengan bantuan Wigan dan tak bisa dikontrol lagi. Tip dan Jimmy yang telah bersiap untuk meredam kekacauan yang telah terjadi. Katie dan Ray yang telah pulih mengikuti paduan dari Wigan untuk menghancurkan server RST. Ray yang kesal mencari keberadaan Dr. Emil, tapi dihadang oleh Jim dan baku hantam tak terhindarkan. Tip yang baru datang segera membantu Jim dan pertarungan itu semakin seru. Energinya terkuras tapi Ray mampu mengalahkan keduanya. Dr. Emil yang mencoba kabur berhasil dicegat Ray. Karena terdesak, dia menembakkan senapannya yang ledakannya bisa menguras tenaga Ray. Ray berhasil mendekati Dr. Emil untuk meledakkan peluru yang ditangkapnya dan ledakan pun terjadi. Ray tersadar, dia melihat Wigan, kondisinya sudah lebih baik, jawab Wigan. Ini semua ada campur tangan Katie sehingga dia selamat. Di luar ada Katie yang menunggu, lalu dia menghampirinya. Katie meminta maaf dan menjelaskan semua kejadian. Akhirnya, Ray memahami dan selesailah film ini. Dari film ini, kita diberi gambaran kepintaran yang disalahgunakan akan menjadi bencana.